Untuk resep yang pertama, untuk cara membuat isiannya, rebus 250 gram filet ayam sampai empuk, bisa menggunakan bagian dada atau paha. Tes kematangan ya. Jika sudah empuk, sudah matang, lalu angkat. Dan sisihkan air kaldunya. Kemudian suwir-suwir ayamnya dan saring kaldu ayamnya sebanyak 300 ml. Lalu sisihkan. Selanjutnya siapkan 120 gram wortel dan 120 gram kentang, lalu potong dadu kecil-kecil. Kemudian kukus sampai matang. Setelah dikukus sampai matang, lalu sisihkan. Kemudian lelehkan 2 sendok makan margarin. Setelah margarinnya leleh, masukkan setengah buah bawang bombay dan 3 siung bawang putih yang sudah dirajang. Lalu tumis dengan api sedang sampai harum ya. Sudah harum, lalu kecilkan api sampai api kecil. Kemudian masukkan 60 gram tepung terigu dan masak dengan api kecil sambil diaduk sampai tepung terigunya matang. Tepungnya sudah matang dan harum. Lalu tuang 300 ml kaldu ayamnya. Aduk sampai tercampur rata, tetap pakai api kecil ya. Adonan akan mengental. Segera masukkan ayam suwirnya. Aduk rata. Masukkan wortel dan kentang yang sudah matang. Aduk sampai rata. Masukkan 2 batang seledri yang sudah dirajang. Aduk rata kembali. Kemudian tuang 200 ml susu UHT full cream. Lalu aduk rata. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, 3 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh lada bubuk, lalu tambahkan setengah sendok teh bubuk pala. Aduk segera sampai tercampur rata. Jika adonan sudah mulai mengental, segera angkat ya, karena setelah dingin, adonan akan lebih mengental. Untuk kekentalannya disesuaikan dengan selera. Tes rasa terlebih dahulu, lalu angkat dan masukkan ke dalam wadah. Lalu sisihkan dan biarkan sampai suhu ruang.
Selanjutnya untuk membuat kulit risolesnya, siapkan 250 gram tepung terigu di dalam wadah. Tambahkan 1 sendok makan tepung tapioka, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur. Lalu aduk rata. Kemudian tuang 300 ml air matang secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai rata. Lalu tuang 250 ml susu UHT full cream secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata. Tambahkan 1 butir telur. Aduk rata kembali. Kemudian tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Aduk kembali sampai tercampur rata. Lalu saring adonannya. Selanjutnya panaskan teflon dengan api kecil. Setelah panas, olesi tipis permukaan teflon dengan tisu yang sudah diolesi minyak goreng. Sebelumnya selalu aduk adonan sebelum dituang ke teflon karena akan ada endapan di bawahnya ya. Kemudian angkat teflonnya, lalu tuang 1 sendok sayur adonan dan buat dadar tipis. Dan masak dengan api kecil sampai kulit risolesnya matang, yaitu sudah tidak menempel dan bisa lepas dari teflonnya. Bagian pinggir kulit risolesnya sudah mengelupas. Lalu angkat teflonnya. Jika saat digoyang-goyang kulit risolesnya sudah bisa lepas, maka sudah matang ya. Dan tata dalam piring datar. Lakukan sampai selesai ya. Selanjutnya ambil 1 kulit risolesnya. Untuk kulit risolesnya lentur dan tidak mudah sobek ya. Beri 1 sendok makan ragut ayam. Dan lipat seperti amplop. Selanjutnya untuk membuat adonan pencelupnya, masukkan 5 sendok makan munjung tepung terigu ke dalam wadah. Tambahkan sejumput garam. Lalu tuang 120 ml air matang. Aduk sampai rata. Tambahkan 1 butir telur. Aduk kembali sampai tercampur rata.
Kemudian untuk melapisi risolesnya, siapkan tepung roti secukupnya sebagai pelapis, lalu blender sebentar sampai agak halus. Ambil risolesnya, kemudian masukkan ke dalam adonan pencelup. Tiriskan dan masukkan ke dalam tepung roti. Dan baluri seluruh permukaan risolesnya dengan tepung roti. Setelah risolesnya sudah terbalur sempurna, lalu angkat dan tata ke dalam wadah. Lakukan sampai selesai ya. Untuk hasilnya disesuaikan dengan ukuran teflon dan tebal tipisnya kulit risolesnya. Risolesnya bisa langsung digoreng atau bisa untuk frozen food ya. Selanjutnya panaskan minyak goreng yang banyak dengan api sedang. Setelah minyaknya panas, masukkan risoles secukupnya. Dan goreng dengan api sedang sampai matang, yaitu berwarna kuning kecoklatan. Balik risolesnya jika sisi bagian bawah sudah matang ya. Sudah matang, lalu angkat dan tiriskan. Risoles ragut ayamnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, gurih, dan lembut. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang kedua, untuk cara membuatnya, pertama, siapkan 200 gram kacang hijau kupas, lalu cuci bersih dan rendam dalam air selama 1 jam. Setelah 1 jam, buang airnya dan tiriskan. Sebelumnya panaskan kukusan sampai airnya mendidih. Alasi kukusan dengan daun pisang. Lalu masukkan kacang hijau kupasnya. Beri 1 lembar daun pandan yang sudah dipotong-potong di atasnya. Dan kukus dengan api sedang selama 30 menit. Setelah 30 menit, buang daun pandannya. Dan angkat kacang hijau kupasnya. Kemudian masukkan kacang hijau kupasnya ke dalam chopper atau blender. Terlebih dahulu siapkan 250 ml santan encer.
Lalu tuang 150 ml santannya ke dalam chopper atau blender dan proses sampai halus. Selanjutnya masukkan ke dalam wajan. Sebaiknya gunakan yang anti lengket. Lalu tambahkan 120 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, seperempat sendok teh vanili bubuk, dan tuang sisa santannya. Aduk rata. Tambahkan 1 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Kemudian masak dengan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk sampai adonan mulai kental. Adonan isinya sudah kental, lalu kecilkan apinya sampai ke api kecil dan teruskan mengaduk dengan api kecil sampai adonan isian menjadi kalis dan bisa dibentuk. Buang daun pandannya. Dan teruskan mengaduknya. Adonannya sudah mulai kalis. Adonannya sudah kalis. Sudah tidak menempel di tangan, jadi sudah kalis ya. Lalu matikan kompornya dan angkat. Biarkan adonan isian sampai hangat. Setelah adonan isian hangat, lalu bagi dan timbang adonan masing-masing 20 gram. Lalu bulatkan. Sisihkan. Selanjutnya cara membuat kulitnya. Tuang 100 ml santan ke dalam panci. Tambahkan 100 ml jus pandan, 25 gram gula pasir, dan setengah sendok teh garam. Lalu rebus dengan api kecil sampai gulanya larut. Gulanya sudah larut. Matikan kompor dan angkat. Lalu biarkan sampai hangat. Setelah campuran santan jus pandannya hangat, kemudian masukkan 250 gram tepung ketan putih ke dalam wadah. Tambahkan 150 gram kentang kukus yang sudah dihaluskan.
Tambahkan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Aduk rata. Dan tuang campuran santan jus pandan yang sudah hangat secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai adonan kalis dan bisa dibentuk. Melanjutkan menguleni dengan tangan. Terlebih dahulu cuci tangan dan keringkan. Kemudian uleni adonan sampai kalis dan bisa dibentuk. Selanjutnya tambahkan pasta pandan beberapa tetes. Lanjutkan menguleni sampai kalis. Adonan kulitnya sudah kalis dan bisa dibentuk. Kemudian siapkan daun pisang yang sudah dilap bersih dan dipotong-potong. Tepung ketan putih secukupnya untuk taburan cetakannya dan tangan. Minyak goreng secukupnya untuk olesan daun pisangnya. Lalu bagi dan timbang adonan kulit masing-masing seberat 30 gram. Olesi tipis daun pisangnya dengan minyak goreng. Siapkan cetakan kue toknya dan taburi tipis dengan tepung ketan. Terlebih dahulu cuci tangan dan keringkan ya. Ambil adonan kulit yang sudah ditimbang, lalu bulatkan. Bentuk cekung tengahnya atau boleh dipipihkan. Lalu ambil adonan isi yang sudah dibentuk bulat dan rekatkan kulitnya sampai isiannya tertutup rapat. Bulatkan kembali. Masukkan ke dalam cetakan. Lalu cetak dengan cara ditekan-tekan dan diratakan. Keluarkan dari cetakan dengan cara dihentakkan seperti ini. Kemudian letakkan di atas daun pisang yang sudah diolesi tipis dengan minyak goreng. Setiap mencetak kue, selalu taburi cetakannya dengan tepung ketan. Sebelumnya panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Masukkan kue ke dalam kukusan.
Lalu kukus dengan api sedang selama 15 menit. Setiap 3 menit, buka tutup kukusannya supaya kue tidak melebar. Menit ketiga, buka sebentar tutup kukusannya. Menit ke-6, buka sebentar tutup kukusannya. Menit ke-9, buka sebentar tutup kukusannya. Menit ke-12, buka sebentar tutup kukusannya. Dan menit ke-15, kuenya sudah matang, lalu angkat. Saat kueku atau kue tok masih panas, olesi tipis permukaan kue dengan minyak goreng supaya saat dingin kulit kuenya tetap lembut. Kueku atau kue tok siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget dengan tekstur yang sangat lembut. Resep yang ketiga, untuk cara membuatnya, pertama, masukkan 140 gram gula pasir ke dalam wadah. Tambahkan 1 butir telur ukuran besar, 150 gram tepung terigu sambil diayak, 120 ml santan, bisa diganti dengan susu cair atau air biasa. Lalu 1/4 sendok teh vanili bubuk, 1/4 sendok teh garam, dan setengah sendok teh SP. Lalu kocok dengan sepi tinggi sampai adonan putih mengembang dan kental selama 10 menit. Pakai speed 1 dulu sampai adonan tercampur rata. Setelah adonan tercampur rata, naikkan speed secara bertahap ke sedang, lalu tinggi, dan teruskan mengocok dengan speed tinggi. Total waktunya 10 menit ya. Setelah 10 menit, adonannya sudah mengembang dan kental. Lalu matikan mixernya. Aduk sebentar dengan spatula. Kemudian ambil sepertiga adonan dan masukkan ke dalam wadah lain. Untuk saya ambil 10 sendok makan. Selanjutnya tambahkan 2-3 tetes atau sesuai selera pasta talas atau taro. Bisa diganti dengan pasta lain atau pewarna makanan ya. Lalu aduk sampai tercampur rata. Kemudian masukkan adonan ke dalam plastik segitiga.
Selanjutnya siapkan cetakan bolu kukusnya, lalu alasi dengan paper cup. Dan tuang adonan putih dulu sampai 3/4 cetakan. Lalu tuang adonan taro di atas adonan putih sampai penuh ya. Sebelumnya sudah dipanaskan kukusannya dengan api besar sampai airnya mendidih dan uapnya banyak. Untuk air dalam kukusan jangan terlalu banyak ya, supaya airnya saat mendidih tidak kena bagian bawah kuenya. Masukkan dan tata, beri jarak antar cetakannya ya. Dan kukus dengan api besar selama 12 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, jangan lupa bungkus tutup kukusannya dengan serbet bersih. Jangan buka tutup kukusan selama proses mengukus ya. Setelah 12 menit, segera angkat. Jika air dalam kukusan tinggal sedikit, tambahkan airnya untuk pengukusan berikutnya. Terlebih dahulu didihkan dengan api besar sampai airnya mendidih dan uapnya banyak. Setelah keluar dari kukusan, segera keluarkan bolu kukusnya dari cetakannya supaya bagian bawah tidak basah ya. Setelah airnya mendidih dan uapnya banyak, baru masukkan adonan bolu kukusnya. Dan kukus dengan api besar selama 12 menit. Setelah 12 menit, segera angkat ya. Setelah dingin, segera bungkus bolu kukusnya dengan plastik kemasan supaya kulit bagian luarnya tidak kering. Bolu kukus mekarnya siap disajikan, dikemas dan dijual ya. Rasanya enak banget dengan tekstur empuk lembut. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang keempat, untuk cara membuatnya, siapkan 4 butir telur di dalam wadah.
Tambahkan 1 butir kuning telur, 100 gram gula pasir, 80 gram tepung terigu protein rendah sambil diayak, 15 gram tepung maizena, 1 saset susu bubuk, lalu ayak. Kemudian tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk dan 1 sendok teh SP, bisa diganti dengan TBM atau ovalet. Lalu kocok dengan speed tinggi sampai adonan mengembang, putih dan kental, sekitar 10 menit. Setelah 10 menit, adonan sudah mengembang dan kental. Lalu matikan mixernya. Terlebih dahulu panaskan oven dengan suhu 175 derajat Celcius. Pakai api atas bawah selama 15 menit. Selanjutnya tambahkan 120 gram margarin yang sudah dilelehkan dan didinginkan. Ambil sedikit adonan dan masukkan ke dalam margarin leleh dan aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, lalu masukkan ke dalam adonan secara bertahap sambil diaduk balik perlahan. Aduk balik perlahan sampai adonan tercampur rata. Sudah tercampur rata, kemudian bagi adonan menjadi 2 bagian sama banyak. Setelah adonan dibagi 2, lalu tambahkan setengah sendok teh pasta coklat pada 1 bagian adonan. Aduk perlahan sampai tercampur rata. Selanjutnya, siapkan 2 loyang ukuran 20 x 10 x 4 cm. Lalu olesi tipis dasar loyang dengan margarin dan alasi dengan kertas roti. Kemudian tuang adonan ke dalam loyang. Hentakkan loyang beberapa kali. Setelah oven dipanaskan selama 15 menit, masukkan loyang. Dan panggang dengan suhu 175 derajat Celcius. Pakai api atas bawah selama 25 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Setelah 25 menit, keluarkan dari oven. Segera keluarkan cake-nya dari loyang.
Biarkan cake-nya sampai dingin atau suhu ruang. Setelah cake-nya dingin, olesi cake coklatnya dengan selai stroberi. Lapis mandarin ekonomisnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget dengan tekstur super lembut. Potong-potong kuenya sesuai selera. Dan untuk resep yang kelima, untuk cara membuatnya, pertama, siapkan setengah butir kelapa parut setengah tua. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, lalu aduk rata. Tambahkan setengah sendok teh tepung tapioka, taburi secara merata, dan aduk rata kembali. Beri 1 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Sebelumnya panaskan kukusan sampai airnya mendidih. Dan kukus selama 15 menit. Setelah 15 menit, lalu angkat dan biarkan sampai dingin. Setelah kelapa parutnya dingin, kemudian siapkan cetakan. Untuk cetakannya bebas ya. Olesi tipis cetakannya dengan minyak goreng. Selanjutnya masukkan 2 sendok teh kelapa parut atau sesuaikan dengan bentuk cetakannya. Lalu tekan-tekan kelapa parutnya. Untuk cetakan seperti yang saya pakai, hasilnya seperti ini. Lakukan sampai selesai ya. Lalu sisihkan. Kemudian siapkan 3 butir telur di dalam wadah. Tambahkan 150 gram gula pasir, 1/8 sendok teh garam, dan setengah sendok teh SP.
Lalu kocok dengan speed tinggi sampai adonan mengembang, putih dan kental berjejak, sekitar 7 menit. Setelah 7 menit, adonannya sudah mengembang, putih dan kental berjejak. Lalu matikan mixernya. Kemudian masukkan 180 gram tepung terigu sambil diayak. Dan kocok sebentar dengan speed 1 sampai rata. Selanjutnya siapkan 180 ml santan agak kental. Tambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Lalu aduk sampai tercampur rata. Kemudian tuang ke dalam adonan secara bertahap sambil diaduk. Aduk perlahan sampai adonan benar-benar tercampur rata dan tidak ada endapan cairan di bawahnya. Lalu masukkan adonan ke dalam plastik segitiga. Kemudian semprotkan adonan di atas kelapa parut sampai setengah tinggi cetakan. Hentakkan cetakannya supaya rata. Sebelumnya panaskan kukusan sampai airnya mendidih. Dan kukus dengan api sedang selama 8 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, jangan lupa bungkus tutup kukusannya dengan serbet bersih. Siapkan gula merah secukupnya yang sudah disisir. Setelah 8 menit, taburi gula merah secukupnya secara merata. Lalu tuang adonan sampai hampir penuh. Dan kukus selama 15 menit. Setelah 15 menit, dan biarkan kuenya sampai dingin. Setelah dingin, keluarkan kuenya dari cetakan.
Kue putu ayu gula merahnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, perpaduan manis dan gurih, dengan tekstur yang sangat empuk.